ada apa? Tiga macam Allah untuk mencapai derajat hidayah. Pertama panabillah kemarin. Nah kita masuki makam nakada makam bakabillah. Arti makabilan kakak dengan Allah. Nah, satu ya. Makam bakabillah ini mengambil dari kitab Jadul Muttaqin. Jadul Muttaqin ini karangan Syekh Abdul Samad Palembang. Jadi bahari kan ada dua kota serang di Mekahnya. Pertama kan Aceh, di sana dengan adanya Syekh Abdul Samad Palembang, Antapura dengan adanya Pelampaian. Tapi kayaknya jurusan tersapi banyak dari Palembang daripada dari kita Kalimantan. Jadi beliau Syekh Abdul Samad mengarang kitab namanya Jadul Muttaqin. Dan aku pernah belajar di Malam Syukur sekitar tahun ke-5-an lah. Timbullah gereja pulang mencetak kitab Jadul Muttaqin. Nah, aku terjemahkan di sini. Karena sanad ilmu kita di sini nggak bisa semane. Ada wani luar temporal aku mama itu. Apa bukti sanadnya itu nanya kalau aku ada gimana ya Allah. Ya Hasan dan jadi maqam baqabillah annahu budal khalqi qaimun biwujudillahi ta'ala la binafsihi. Artinya maqam baqa ialah adanya makhluk ini atau adanya kita ini berdiri dengan adanya Allah Ta'ala. Jadi ada kita karena ada rahasia yang ada pada diri kita bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ya itu kita melihat, kita mendengar, kita bukan ada dengan sendirinya lah. Tentu ada yang menjadikan itu makhluk, tentu ada yang menjadikan itu makhluk. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis sudah kedua. Syuhudul kasrah bil wahdah. Jadi pernah dibati-bati deh. Ada almarhum kerajaan. Rupanya sedikit membaca kitab Darun Nafis ya Pak. Terdapat kalimat syuhudul kasrah bil wahdah. Rupanya guru jangan memahami ada tatamu perhatiannya. Takut itu aku kejar sidin kayak apa dan menurut pendapat mu'alim bisa juga buntu pikiran kata orang tadi karena mu'alim orang lawas di Mekah 25 tahun di Mekah lah. Nah ada diwawancara muda-muda itu yang ada tahu kisah mau tahu kisah tahu aku keler tempat-tempatnya. Nah bisa akan jangan kayak apa pendapat mu'alim nang sudo kasrah fil wahdah dengan sudo kasrah fil wahdah. Ini kan makom bako, kita bicara makom bako lah. Makom bako. Ini dalam makrifat paling tinggi makom nih, makom bako nih. Ada kalau kita ke makom bako sebelum kita menjalani makom panah kan gitu kan. Kalau artinya sudo kasrah pandang yang banyak bil wahdah pada yang satu pasti bingung kita. Kebalikannya suhudul wahdah fi kasrah pandang yang satu pada yang banyak. Lalu membaca kitab itu kadang mengerti kita dibuka mengalih itu pasti jangan hanya kepadahkan. Maksud suhudul kasrah ini ini maksudnya suhudul akli.
Bil wahdah ini maksudnya ilal wahdah. Itu. Apa arti sudut akli pandangan akal? Ilal wahdah kepada nasal. Bagus ini saja. Aku merespon dari sini. Pandangan akal kepada satu. Jadi kasrah ini maksud kasrahnya akal. Maksud asli akal. Akalnya satu aja. Cuma rukun apanya. Cerdas akalnya kan lah. Untuk membatasi apa, itu apa, itu apa. Padahal akalnya satu. Nah ini maksud sudut kasrah ini ada sudut akli. Biar wahdah ini ya wahdah. Adakah wadah belaga kita melihat kalimat ini kada paham karena bisa bingung jadinya ya bisa seniwan karena gurunya ribut juga kada tahu juga. Banyak guru-guru sesuatunya membaca-baca ajarkan akhirnya kasihan jemaahnya kan. Nah ini maksud sudut kasrah bil wadah, sudut akli pandangan akal ilal wadah kepada nasab. Jadi kemana arah pandangan akal kita? Harus kepada diri juga. Tapi ampusku harus sesuai dengan Al-Quran lah. Apakah pada diri kamu? Apalah tafsirun, apakah kamu arti tafsirin bukan melihat dalam mata kepala, melihat dalam pandangan batin, atau mendengar dalam pandangan batin. Jadi jarang bahari pendengaran ada dua, pendengaran jahir, ya, mendengar dalam dua telinga kan pendengaran jahir, jarang bahari lah. Pendengaran batin itu harusnya ke batin juga. Jadi kalau urusan batin juga, urusan jahir juga. Supaya jangan tepang tindih pembicaraan lah. Nah kemudian yang kedua, syuhudul wahdah bil kasrah. Maksudnya, makanya maksud daripada syuhudul wahdah bil kasrah, kalau artinya lah pandangan yang satu kepada yang banyak, bingung gue kamu. Kalau melihat kalimat ini ternyata maksudnya zuhur wahdah, nampak yang satu bil kasri bil akli pada akal, jadi nampak yang satu pada akal. Ini maksud dari sudut bil kasrah, nampak yang satu kan pandang akal kita kepada yang satu, yang pertama kemana kita arah, kemana arah pandangan kita ya kepada batin kita juga. Karena Tuhan menyatakan dirinya, jangan menampakkan namanya Allah pada batin hambanya kan. Jadi ada pandangan akal kita ya kepada diri kita juga. Tapi ampusikum apalah tuh. Nah kemudian setelah itu syuhudul wahdah bil kasrah, pandangan satu pada akal, maksudnya zuhur wahdah, jahir yang satu, jahir lah dibatinkan jahir. Jahir itu nampak yang satu, Allah nampak di batin nih. Bila pada akal begitu kita pusatkan akal, nampak ngaji pada akal kita, lalu disebut dengan akal robani. Nah jadi aklun robaniun, jadi aklun robaniun, akal ada hubungannya lawan Tuhan. Nah ini yang bisa jajak hilang akal basyariah lah. Nah ini yang orang di makom bakok artinya di makom akal lawan Tuhan. Dalilnya firman Tuhan la yabqa wajhu rabbika jul, kekal diri jatuhanmu dan Tuhan mempunyai kebesaran dan
kemuliaan. Oleh karena itu, jamaah syukur jangan tertinggal, amalkan. Ya Allah, nah ini. Ya Rahman, Ya Rahim, nah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Jalali. Dari peninggalan Syekh Salman, kita kadang mengamalkan tarikat Syekh Salman. Ini ganti kita mengamalkan tarikat Syekh Salman. Jadi ya Allah ya Rahman ya Rahim, ini yang dimaksud Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu maksud Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kan Allah, ya Rahman, ya Rahman, Rahim, rahimnya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan main kan Bismillahirrahmanirrahim mengumpulkan 13 Al-Quran. Itu yang dikatakan oleh orang Bahari, Allahumma bihaqil Fatihah ya. Ini orang Bahari kan ini kata baca lagi, mudah-mudahan ya kelewatan jadinya. Ya nang kada lawas mati ya kalau ada tahu rahasianya. Nah aku nih ini mulai kemarin buka kemarin kita makan nasi, aku makan dia makan mahal. Tadi kada kata lagi apa nah. Tapi gagal di pengajiannya. Karena bukan makan juga perasa kena biasa. Nah ya tidak terus bah. Nah kain Allah mabihaknya. Makanya nama Nah Allah mabihaknya Fatihah. Dalam bahari nah. Biar aja tolong ulang lah. Bismillahirrahmanirrahim Fatihah. Ini kalimatnya kayaknya bujurnya. Jangan terpaling lah. Lebih karamatnya Fatihah. Nah, tulisannya kayaknya nah bujurnya nah. Allahumma bihaqil Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim Fatihah. Tapi karamatnya hanya ya apa di jalan ya kasih bagam hanya nah ya dia pial bala. Jadi itu susun dua orang bahari itu. Makanya orang bahari kada ada nangko ada dokter. Sehat panjang umur lagi lah. Istilah bahasa tengah. Iya kanak bodoh, iya kanas. Ayo adikam. Akan dikau ya Allah. Kami menyembah. Akan dikau. Nah, lihat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tentukan jalan kami ke jalan yang tadi lurus kan. Jalan yang menajan nah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan nikmat. Semuanya bukan jalan yang kau murkai. Waladhdallin bukan jalan yang sesat. Itu artinya hati Fatihah nah. Jangan main-main Fatihah. Aku disuruh mansur. Jangan ketinggalan amalkan Fatihah. Disuruh sini kalau satu kali aku baca 100 kali kada salah. Bilang itu udah 100 kali. Ah, nyaman aja. Kayak orang mulai bahaya. Paling aja kemana-mana. Ini Banjar malam datang. Nah, bekas mantan kepala aliyah lah. Kan lawas kada ke Banjar misi lah. Kegangan kami gila. Apabila pengajian dan habis mengasam aku sehat teman saya. Pontar. Balagu aku. Mana ini tawar kada mau aku. Karena ilmu ini aku bicarakan ilmu rahasia. Orang kada hendak kada mau aku hendak baca keinginannya hendak. Anakku seorang kada hendak udah belajar. Orang lain nggak silakan. Karena bahkan hidayah ini kata hidayah kada mungkin. Habisnya kita bicarakan tentang ini aja. Allahumma bihaqqil Fatihah. Dan Fatihah ini adalah pemberian Tuhan. Nabi ini ujar Tuhan dan Nabi. Ini pada waktu Nabi kita di Sidratil Muntaha. Nah, ujar Tuhan dan Nabi. Nah,
Apa itu Pak? Aku berikan kepadamu, hai Muhammad, sab'am minal masani. Ini maksudnya 7 ayat. Masani, 2 arti. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim, 2 arti itu. Malik, apa lagi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alam dunia, alam akhirat, alamin di sini takdirnya kayak itu. Kemudian Ar-Rahmanirrahim menunjukkan kasih sayangnya bagi orang selalu memuji-mujinya. Nah, kayak itu. Habis Malik Yaumiddin, tafsir Malik Yaumiddin, raja dunia dan akhirat. Mau raja dunia Jakawi. Kalau Tuhan raja dunia dan akhirat. Itu arti Malik Yaumiddin. Jangan kalau Middin itu agama kan, raja agama itu berlakunya dari dunia untuk keselamatan akhirat kan gitu, maksud Malik Yaumiddin itu. Oleh karena itu, karena di dalam akhirat yang dicari Tuhan siapa? Yang pertama adalah Ainal Muluk, mana raja-raja di dunia sekarang. Ada yang angkat tangannya, Mega ada angkat tangannya, Gusdur ada angkat tangannya. Melainkan mereka-mereka yang mengandung rahasia ketuhanan angkat tangannya. Di mana kita mencarinya dari ayat itu. Yang kedua, Ainal Muqarrabu. Ainal Muqarrabu. Siapa mereka yang dekat di masa di dunia nih aja. Lihat di ayat. Kita kadang boleh keluar dari ayat ujar Tuhan. Nah, wasabiqun. Jadi ada di surah apa? Waqi'ah lah. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun di jannatin na'im. Wasabiqun, mereka-mereka yang dulu dalam Islam Nabi kita. Nah, dari kalangan ibu-ibu ya, siapa tadi? Itu hadiah yang kita sama-sama haul itu. Nah, ya jangan lupa barang ikan peti 4 ya. Tiap malam hadiahkan Siti Hadijah. Insya pada terbunga semua. Ibu-ibu pangan nyelasin mah. Ummul mukminin lawan hikmahnya Siti Hadijah mendoakan kita dan insyaallah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena Siti Hadijah ini istri Nabi, orang kumpul terus dengan Nabi kayak apa? Ukasah, selalu Ukasah. Ukasah itu sahabat Nabi. Ukasah ini rajin pada dengar, jangan banda pada dengar. Belanglah ke rumah Nabi. Sekalinya di rumah Nabi ada tamu gitu, menggah-menggah lah. Ada tamu, jadi jar tamu. Hai baginda Rasul, adakah khotamul nubuwah yang di antara 2 barikat bahari 50 tahun lebih sudah dicari menerangkan adakah masih ngaran Nabi kalau kita bisa nikah gitu kan di muka Nabi ada Nabi sekalinya ketemu nubuah yang di belakang ada di depan gitu. Nah, sekajut tamu tadi sampai ujar tamu tadi, barang siapa yang tersentuh jasadnya dengan jasadmu yang mulia surga gitu. Nah, Ukasah mendengar boleh Ukasah. Jadi kemana-mana dia para jumpati lah. Nah, ayat terakhir turun kepada Nabi al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati raditu lakum Islam madinah. Nabi ini mengerti ayat ini. Akhirnya dikumpulkan Nabi, kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Partai 2 jam hari
Komasar, Muhajirin. Kalau Komasar sebagian Madinah, kalau Muhajirin bagian Mekah. Nah, Nabi berpidato, jadi ujar Nabi, barang siapa yang teraniaya olehku, silahkan kisah aku sebelum aku kisah. Diam para sahabat. Karena Nabi 3 kali berolah-olah bagi ukasa, berpindah. Yang kemarin memukul ulun. Nah, waktu pulang dari perang ya, waktu itu hampir senja, jadi Nabi ambil cambuk pukulkan kawan tahu supaya sampai tak pukul ukasa. Jadi singkat kata, silahkan kisah aku hebat saja. Nah, jangan apa aku mukul dengan cambuk itu di Masjid Fatimah. Diperintahkan Nabi Sayyidina Bilal. Bilal ini mulai mengumandangkan ajan kan Bilal suaranya juga biasa, orangnya hirang orangnya. Nah kalau mendengar suara ajan itu gimana tuh, ajan yang Bilal tuh garing gitu, berdiri garing terdengar ajan si Bilal ya bangun berdiri ke masjidnya. Hebat suara kemandangannya, tapi itu kadang-kadang nih suara Muhammad gini kok mendengar rajin ulang-ulang. Untuk 4 kayak suara Muhammad kalau mau 2 ya kok. Kakak suara ini kayak suara banyak kok bisnis gini. Ada mau. Nah, diserahkanlah kepada Ukasa. Nah, reaksi para sahabat nih singkatnya sampai ke hadapan Nabi. Jadi ulun kemarin baginda Rasul kalau baju. Nah, setelah itu Nabi buka jubah. Ukasa ini bukan untuk mengisah, hanya untuk menyentuhkan jasadnya. Jangan jasad Nabi yang mulia udah tersentuh, boleh kayak ukasanya. Apa kacar Nabi kita? Siapa yang ingin melihat orang surga tuh lihat laki-laki itu. Bukan Nabi katakan ukasa. Ukasa saja. Karena itu juga siapapun diantara laki-laki. Nah kalau lebihnya Siti Hadijah bilang ada kehitungan. Ya, ada kehitungan mungkin. Siti Hadijah kalau Nabi ngaran istri berapa anak beliau kan tutup oleh sana. Ini hikmahnya yang ibu-ibu nih memakin jangan kayak itu Sayyidina Abu Bakar aja salah pakai kan. Ini ibu-ibu secara khusus. Fatihah 4 aja kan banyak ada hadiah kan salah Siti Hadijah. Hendak sugih banyak sugih. Hendak mendapat syafaat Nabi melalui Siti Hadijah. Insya Allah mendapat syafaat Nabi. Kayak cara ilmiahnya adalah jangan hendak disuruh kolangan, kita kan harus berwasilah kalau perentaraan. Karena kita disuruh berwasilah. Ini sambungannya mana tadi ya? Pakas itu bukannya. Iya ya, wasabiqun asabiqun. Mereka-mereka yang dulu lah. Yang dulu kan Nabi kita, pernah Islam pun Nabi. Nah di kalangan ibu-ibu yang kedua atau Siti Hadijah. Yang ketiga itu Sayyidina Abu. Nah asabiqun mereka yang ikut kawanan dulu. Ikut doa Nabi kita dalam hubungan dia Nabi. Nah lawan Siti Hadijah itu biniannya. Maka laki adalah Abu Bakar, itu caranya. Nah, ulaika muqarrabun. Ini menurut Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang dekat. Lawan Nabi jalan dekat sendiri. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbil wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzaba inna adzaba rabbika kana mahjura. Allah berfirman, ulaika alladzina yad'un, mereka-mereka yang ingin yad'un, kita ambil artinya ketiga, ya taqarrabun. Mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri menurut Tuhan, ya takut hendaklah mereka cari ila rabbihim, kepada Tuhan mereka al-wasilah. Kalau hendak marah bawa wasilah. Nah, siapa wasilah kita lihat di hadis.
Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatu qama'ati sayyidina Muhammadanil hubungkan di dalam Nabi wasilah kita lantaran kalau ingin dekat diri ayuhum akrabu ya. Siapa sih yang benar-benar dekat nih, yang benar dekat lo kapan jangan berwasilah. Nabi ini syariah sewujud tentukan. Nah kita bukan Nabi supaya dua sama dua syariah syariah sewujud lawan dirinya itu lah melalui wasilah lawan Nabi kita kalau mantaukan diri. Nah ini yang mereka mendekat ini kan dicari Tuhan mendekat nah ada mobil Nabi nah dia tahu diambil malaikat itu dibawa ke surga ya di jannatin naim sampai ke surga. Wa illa falak kalau kata itu kan ada apa? Ini menurut Al-Quran, jangan menurut pendapat. Memang kalau di dalam sini kan kita bicara tentang bakabilahnya lah. Ini pemulaan perjalanan. Nana di sini hadis sunur lah, cuma nana. Kaji ini kan masa payahnya padahal ada anak puncak lagi belum sampai lagi di sana. Kabar sambungannya tadi. Jadi arti sudul kasrabil wadah apa tadi? Nah, itu artinya sudul kasrah pandang non banyak ya. Jadi maksudnya serakal pandang akal pil wahdani maksudnya ilah kepada. Nah ini sudul akli pandangan akal ilah wahdah kepada al pandangan bukan kepada alam semesta kepada alam ruhani dan jasmani. Nah kemudian yang kedua suhudul wahdah bil kasrah pandang yang satu pada nambahnya. Nah ini artinya zuhur wahdah jahir yang satu nampak yang satu bil akal pada akal. Nah ini maksud suhudul kasrah bil wahdah tadilah. Nah jadi yang dimaksud apa tadi? Makanya akar bani oleh karena itu jangan ada dibaca ya Allahirrahmanirrahim ya Allahirrahmanirrahim ini ya nang bismillahirrahmanirrahim. Nah kemarin kita tadi berbicara tentang ayat lah apa itu kalsab aminal masani wal Quran ajim berikan kepada Muhammad 7 ayat maksudnya Al-Fatihah wal Quran ajim mengumpulkan 30 juz Al-Quran ini hadis apa pemberian Tuhan bisa untuk disampaikan kepada kita umatnya. Nah, wabisiril Fatihah, Fatihah itu punya rahasia. Mana letak rahasianya? Nah kita kembali, ini panjang kisahnya. Itu bisa disini Fatihah kan rahasia Fatihah. Maka dibicarakan bakal langan kan mbah ini kan turun lagi ke bapak juga ya wah setelah juga kok. Kita bicara rahasia Fatihah. Kan 7 ayat yang Tuhan berikan kepada Nabi yaitu surah apa? Nah kemudian 6 ayat mulai dari Alhamdulillah sampai waladhdallin pun di Bismillahirrahmanirrahim kan kayak itu nih. Simpun di ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ujar Syekh Jaman kita masih bicarakan peninggalan dari Syekh Jaman kan. Jadi jar Syekh Jaman an-nuqtatu dan markadul jatirah nuqtah. Nah ini dan ujar Syekh Jaman entah jadi guru apa kada pindah ayatnya. Makanya kada kota marah ke banjar banyak kada aku bicara kalang-kalang dari kada buat ya apa tuh. Makan pengolet belajar nak tuan dulu bah. Kalau di Palangkaraya kalau nggak salah ada lah nama ke banjar kan nggak ada. Ada apa ya Allah? Aku nanti disalahkan. Boleh milik aku. Olah langgar do, membang aja kada, berlanggar kada namanya cek aku lah.
Ya akal orang ini, ya Allah presenten bang. Ada juga mengaji ada bisa juga mengaji genetik, jangan lah. Aku nasi di Banjar ke bawah ke perkara mana dah. Kayaknya kada sadar bagian nyalakan aku. Baca kitab pada bisa ya Allah. Jangan marah aku ini keturun Hidayatullah. Dari Hidayatullah. Istilahnya ada. Adingku dengerin di BR itu mami lah. Cuma indah aku dilarang abah. Jangan sampai ini. Jadi keinget dan nasihat hutan. Adingku sih karena mau juga. Itu cara habis. Mana tadi? Ujar saya zaman anokta. Nokta ini titik. Nah ini titik. Nah. Markadud daerah, markas daerah. Keampunan, keridhaan, rahmat, markas ini, titik ini. Wal muradu biha yang dimaksud dalam titik. Nokta bak fi bismillah. Titik bak di ayat bismillah ini nah. Ini maksud dalam titik bak ini nah. Wal muradu biha ketika meningkat nih. Dan yang dimaksud biha ketika dan sebenar-benar titik. Wah hakikatul insan ya. Wah hakikatul ini kalimatnya kayak itu nah. Ini tafsirnya menurut Jackson. Jackson itu lama lagi pulang. Nah, bahkan dengan panjang diwali kamu kada butuh-butuh. Jadi ujar Jackson yang dimaksud dengan sebenar-benar titik wah hakikatul insan. Ialah sebenar-benar manusia. Jadi yang dimaksud sebenar-benar manusia khuliqa min nuri Muhammadin. Ya singkat. Khuliqa min nuri nah kayaknya dijadikan daripada Nur Muhammad sebenar-benar manusia Nur Muhammad sebenar-benar diri kita timbullah hadis ini jadi biar Tuhan dalam hadis ini al insanu ya. Nah insanu siri wa ana nah lihat di sini ketahuan bahwa pecah itu punya rahasia di mana tak rahasianya lihat di hadis ini al insan manusia ciri ini maksudnya mahal ciri tempat aku berhasil jatuh ada aku berhasil di insan ini di manusia ini bocah kita kan hidup itu menurut dunia itu pertama lah wa anasiruhu dan aku rahasianya itu manusia ini jatuh ini kan ada diskusi nah tinggal lagi jar guru aja nangarom hibati insan ini terbagi kepada tiga ini ilmiahnya. Insan terbagi kepada tiga. Pertama insan basariah. Ini ya, insan pertama insan basariah. Itu sana. Yang dikatakan insan basariah nanti terbentuk dari bulu, kulit, daging, tulang, tulang otak itu insan basariah. Manusia yang ada hubungan dengan Tuhan dan Nabi insan basariah itu. Nah ini nanti dikendalikan oleh akal hawa nafsu ini. Dikirakan pajalah pakaian mahal-mahal makanan yang nyaman-nyaman pada lawas mati insan saya banyak orang banyak yang kalau diselidiki habis sudah nah kedua insan Adam nah insan Adam dari Durajana nih insan Adam insan yang terjadi dari Nabi Adam dari tanah Nabi Adam kan dari air Abindah ini bukan nama bukan nama Nabi juga bahaya juga. Nah insan Adam tadi nih. Nah yang ketiga insano kamil. Nah ini manusia yang sempurna. Jadi ini maksud insan maksudnya insan di sini nah insano kamil maksudnya. Maksud insan di sini nah insano kamil. Kamil. Nah manusia orang yang meyakini dan merasakan dirinya Nur Muhammad itu manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna, manusia yang ada hubungan dengan nama Tuhan, kan Nur nama Tuhan. Yang ada hubungan dengan nama Nabi kan. Muhammad kan nama Nabi. Nah kalau sudah janang orang yang meyakini serta merasakan bahwa diri Muhammad aku rahasianya. Apabila diri nih lain daripada Muhammad hantu rasanya hantu rasanya dulu
Adi Sarani part 2 gitu. Orang negara nih. Pokoknya orang kami beliau lah. Jadi tiap malam berbuka di pengajian tuh. Beliau ini 11 kali babak sampai jajah nih. Termasuk yang pertama selama yang pertama sini. Kiai Haji Hadarani orang telah belum pernah aku bertemu pengalaman beliau. Cuma menang kisah aja. Jadi karena macam-macam, minyak apa nih? Bawa ke bati-bati 9 buah mobil. Aku rajin dulu bawaan jemaahnya. Wah ini kan anak aku lapar. Apa sudah ya Allah. Jadi kesimpulannya karena banyak yang kita gunakan mengaji sarani nih. Jangan alhamdulillah jangan kita tambah dan kita kurangi hadis kunci. Nah, kalau kita menambah harta Tuhan, mengurangi harta Tuhan, itu juga jangan al insanu jadi wa anasir manusia itu tempat aku rahasia. Wa ana sirhu aku rahasianya itu. Nah, apa cara supaya diakui Tuhan sebagai rahasianya? Insan ini bagi 3 ujar sedih. Insan basaria pertama. Manusia yang berbentuk dari kulit ini ya, insan basaria. Insan Adam dari tanah, air, api, dan angin. Sekali insan ini insan kamil. Manusia yang sempurna, manusia yang ada hubungan dengan Tuhan, nama Nabi, atau manusia yang ada hubungan di Tuhan, Nabi bahkan Muhammad kan. Aku rahasianya jadi Tuhan sendiri aku rahasianya itu kalau kami Tuhan rahasianya bukan lagi takut dan kamu dan macam-macam dia Tuhan nih nyala aku jadi Tuhan kayak itu jadi asalnya kan semua bilang aku nih asal kan semua dia belain lagi Tuhan aduh ada sate ada itu nah sate ada itu dah jadi keluarga aku jadi bisa bantu sate waktu mereka saya kan tiada ene nah, jadi jar aku buruk kita jar aku lang gurunya bakalan bang haji di dalam komariah kota itu bahari nah tahu empat haji di dalam komariah dulu ya kalau kata itu bahari di situ bertiga aku ada anak lagi berguru lain di besaran kemana kami jajakan siapa di mana sanatnya nyaman ini jajah supaya orang ada bisa hati rujukannya di mana sumbernya kayak itu pak nah habis sudah jadi ini maksud apa tadi insanisnya yang Muhammad lah nah ini yang dimaksud aku rahasianya ini dicuri di Fatihah Wabi karamati abati bong karamahnya diri kita banyak tuh karamahnya kalau diceritakan lagi ya kalau dalam keagamaan kasih sayang Allah ya dia pilih hijrah yang sebaik kesinta dari kehinaan dunia dan akhirat ya karamahnya tuh nah habis sudah nah apalagi nih Wabi karamati nah jadi amalan tadi baru sedikit lagi ya Allah ya Rahman Rahim itu Bismillah betul ya hayo kayo Allahu la ilaha illallah hayo kayo itu ayat kursi itu sudah kesimpulan dari ayat kursi itu nah batu jajal ayat ayat pokok nah itu maksudnya ya Allah ya Rahman Rahim itu kan maka ya nanti bisa kada dihancur kita aman kita di alam kubur dari siksa kubur jadi jangan ketinggalan ya Allah ya Rahman Rahim ya ayo kami ibu-ibu tadi Fatihah 4 lah seminggu sekali barang Siti Hadijah tiap malam lebih baik lagi bisa lakas tidak sampai di sini lah mudah bermanfaatnya Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم